Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Kami dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai penulisan makalah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada yang pertama Faujiah Nurul Ajijah, ada Lailiana Musdalifah, ada Lili Susaini, Sangsa Bunga Agista, dan Wulan Maulia. Nah, sebelum kita membahas mendalam mengenai penulisan makalah ini, ada baiknya kita tahu apa sih yang dimaksud dengan makalah, serta apa sih tujuan dari diadakannya makalah itu. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang bertujuan untuk dibacakan di depan umum di suatu persidangan dan seringkali disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau bahkan di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Tanjung dan Ardial, makalah diartikan sebagai karya tulis yang di dalamnya memuat pemikiran mengenai suatu masalah atau topik tertentu yang kemudian ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Adapun tujuan dari penulisan makalah sendiri adalah untuk dapat meyakinkan para pembaca bahwasanya topik yang ditulis dengan dilengkapi berbagai penalaran yang logis serta pengorganisasian yang sistematis sangat perlu untuk diketahui dan diperhatikan. Selain itu, tujuan lain dari penulisan makalah juga adalah untuk menyampaikan ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan ringkas. Fungsi makalah yang pertama, dibuat untuk melatih penulis agar mampu dan mahir dalam menyusun karya tulis ilmiah secara benar dan cermat, sehingga pembaca semakin tertarik dan mudah untuk mencerna isi dalam makalah tersebut. Yang kedua, memperluas wawasan serta pengetahuan baik penulis maupun bagi pembacanya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep yang teoritis maupun konsep praktis. Yang keempat, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan permasalahan. Karakteristik makalah. Yang pertama, merupakan hasil kajian literatur atau laporan mengenai pelaksanaan kegiatan lapangan, seperti penelitian, penyuluhan, serta pelatihan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu topik yang diangkat. Kedua, mendeskripsikan pemahaman penulis mengenai permasalahan teoritik yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang ada kaitannya dengan topik yang diangkat. Ketiga, menunjukkan kemampuan penulis dalam meramu berbagai informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keorisinalitasannya. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan penulis dalam meramu berbagai sumber informasi dalam kesatuan sintesis yang utuh. Kelima, makalah pada umumnya dibuat untuk dapat dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, ataupun diskusi. Yang keenam, bagian pokok yang harus ada pada makalah adalah pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat membuat makalah. Yang pertama, sebelum memulai membuat makalah, maka kita wajib mempelajari dan menganalisa topik yang akan kita tulis. Yang kedua, menyusun pola pikir. Ketiga, mengumpulkan bahan-bahan materi. Dan yang keempat, dalam menulis makalah, kita dituntut untuk pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menyusun kalimat agar lebih mudah dimengerti, singkat, padat, dan jelas dalam uraian, kemudian rangkaian uraian harus berkaitan. Selanjutnya, kita masuk pada cara membuat makalah. Yang pertama, tentukan tema. Hal pertama dalam membuat makalah adalah menentukan tema yang akan dibahas. Penentuan tema ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam membuat suatu makalah dan proses pengerjaannya. Yang kedua, tentukan judul. Setelah menentukan tema yang akan dibahas, buatlah judul yang menarik, spesifik,
dan jelas. Hal ini dilakukan agar makalah tersebut dapat mewakili pokok pembahasan pada makalah dan penyusunan makalah hanya fokus pada topik pembahasan tersebut. Yang ketiga, kumpulkan bahan referensi. Mencari, mengumpulkan, dan menggunakan referensi dari sumber yang jelas untuk membuat makalah. Mencari bahan referensi dari berbagai jenis jurnal, buku, dan artikel yang ada di internet. Begitupun harus dengan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, baca referensi makalah dengan tema sejenis. Sebelum memulai penulisan makalah, sebaiknya membaca terlebih dahulu beberapa makalah dari berbagai sumber yang memiliki kesamaan tema agar mendapatkan gambaran seperti apa penulis makalahnya. Yang kelima, menulis makalah secara sistematis. Membuat makalah ini harus secara sistematika struktur makalah, mulai dari bagian pendahuluan sampai kesimpulan yang jelas. Yang keenam, penambahan kutipan. Di dalam isi pembahasan ini, makalah ini seringkali dibutuhkan sebuah kutipan untuk memperkuat data yang didapatkan dalam tulisan sendiri. Kutipan terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah tulisan yang dibuat sama dengan aslinya, tanpa mengubah sedikit pun. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis makalah memotong bagian tertentu dari sumber dan dicampur dengan pendapat sendiri. Yang ketujuh, sunting makalah. Dalam tahap ini diharuskan mengecek kembali agar makalahnya sudah sesuai dengan struktur makalah yang ada dan juga mengecek apabila terdapat kesalahan pada segi ejaan, penulisan, dan bahasa yang digunakan. Jenis-jenis makalah. 1. Makalah ilmiah. Makalah ilmiah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah. Makalah ilmiah ini ditulis dalam laporan penelitian sederhana. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja pada umumnya disampaikan dalam bentuk argumentasi dalam suatu hasil penelitian. Dalam makalah kerja yang dibacakan harus terdapat masalah. Penyampaian makalah kerja sudah memasukkan asumsi dan hipotesis untuk menjawab masalah berdasarkan isi makalah. Dengan demikian akan timbul sebuah diskusi. Yang ketiga ada makalah kajian. Istilah ini dipakai untuk karya tulis ilmiah yang merupakan saran pemecahan suatu masalah yang kontroversial. Jadi, isi dari makalah kajian adalah pembahasan mengenai masalah-masalah yang kontroversial. Struktur makalah. Dalam sistematika penulisan makalah, ada 3 bagian yang masing-masing bagian memiliki bagian yang lebih spesifik, yaitu bagian awal, berupa judul, kata pengantar, dan daftar isi. Lembar judul terletak pada bagian awal atau muka makalah yang tujuannya untuk mengundang para pembaca. Lembar judul meliputi beberapa bagian, yaitu judul makalah diambil dari fokus masalah yang menjadi kajian makalah. Jika judul kurang menggambarkan maksud, bisa dibagi ke dalam 2. Judul makalah yang ditulis menggunakan huruf kapital dan anak judul menggunakan huruf kecil kecuali huruf depan menggunakan huruf kapital. Selain itu, judul perlu dicetak dengan huruf tebal serta ukuran yang digunakan adalah 18 poin dan anak judul 12 poin. Yang kedua ada tujuan penyusunan makalah, ditulis dengan ukuran 12 poin. Yang ketiga, identitas penulis, diketik dengan jelas baik nama maupun nomor induk. Yang keempat ada logo, mencantumkan logo tempat penulis menempuh pendidikan atau bekerja. Yang kelima, lembaga penulis, ditulis secara lengkap dan menggunakan huruf kapital tebal. Yang keenam, nama kota dan tahun penulisan, di bawah lembaga penulis ditulis tahun penulisan. Kata pengantar, berisi gambaran singkat mengenai isi makalah. Di samping itu ada ungkapan rasa syukur penulis, identitas makalah, ucapan terima kasih, harapan penulis, tempat, tanggal, dan nama penulis. Yang ketiga, daftar isi. Berisi informasi materi apa saja yang dibahas dalam makalah dan nomor halaman. Dan yang keempat, daftar foto, bagan, tabel, atau lampiran jika ada. Selanjutnya, bagian isi. Berupa bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutupan.
Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, disusun berdasarkan dorongan penulis dalam membahas sebuah masalah, berfokus pada topik pembahasan dan menjelaskan inti dari topik yang bersangkutan. Yang kedua ada rumusan masalah, berupa sebuah rumusan yang biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan, dan semua isi dari makalah adalah dari penjelasan perumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penulisan makalah. Bagian ini menjelaskan tujuan untuk menjawab apa yang dirumuskan pada bagian perumusan masalah. Dan yang keempat, manfaat penulisan makalah. Manfaat terkait langsung dengan temuan yang berhasil diperoleh dari penulisan. Manfaat penulisan bisa sebatas teoritis saja atau praktis saja atau kedua-duanya. Bab 2 Pembahasan yang berisi 1 tinjauan pustaka. Tujuan adanya bagian ini adalah menjelaskan pelbagai pemikiran pada bidang keilmuan tertentu dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai teori-teori utama berkenaan dengan kajian tertentu. Dalam memaparkan tinjauan pustaka, tidak sebatas memindah kutipan, melainkan memberi kerangka atas pelbagai sumber tersebut. Yang kedua ada pembahasan. Inti dari penulisan makalah yang berisi pendapat dari penulis berkenaan dengan kajian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Bab 3 Penutup yang berisi simpulan, yaitu menyatakan hasil akhir dari sebuah penulisan makalah, dan saran bisa berkaitan dengan perlunya penelitian lanjutan dari objek yang sama dengan masalah yang berbeda yang bersifat teoritis, juga bisa berkenaan dengan hal praktis pada objek penelitian. Yang terakhir ada bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi informasi segala data yang disebutkan di dalam keseluruhan tulisan. Data pustaka yang dimaksud adalah pelbagai sumber buku, majalah, koran, internet, skripsi, tesis disertasi, jurnal, makalah yang harus disebutkan dalam bagian daftar pustaka. Yang kedua lampiran, berisi semua dokumen yang digunakan dalam penulisan makalah. Dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan memberi informasi kepada pembaca bahan yang dipakai dalam penulisan. Tahap penulisan makalah, yang pertama ada tahap persiapan, yaitu meliputi yang pertama pemilihan topik, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga identifikasi pembaca, yang keempat tentukan batasan isi materi, yang kelima tentukan judul makalah, yang keenam kumpulkan literatur dan bahan pendukung yang terpercaya, yang ketujuh lakukan wawancara narasumber jika perlu, yang kedelapan buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul, dan yang terakhir catat kutipan dan kata sulit. Yang kedua ada tahap penulisan draft, yaitu ada dua. Yang pertama, buat tulisan kasar ke dalam setiap susunan makalah dan lakukan perumusan masalah dan kesimpulan. Yang ketiga, tahap revisi, yaitu yang pertama pemeriksaan ide apakah sesuai topik dan tujuan, apakah melewati batas pembahasan atau tidak. Yang kedua, pembahasan apa yang kurang mendetail. Yang ketiga, penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk membaca. Yang terakhir, tambahkan reaksi dan masukan dari orang lain yang membaca. Yang keempat, yaitu tahap penyuntingan. Yang pertama, perhatikan kembali aspek mekanik seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Yang kedua, gunakan sedikit metafora, irama, atau kiasan untuk memberikan gaya tulisan pada makalah. Yang kelima, tahap publikasi, yaitu ada dua. Yang pertama, perhatikan lembar judul, foto, dan header jika perlu untuk disesuaikan dengan media publikasi yang akan dituju. Konsultasikan dengan pembimbing atau orang yang ahli di bidang yang sama. Yang kedua, buat versi presentasi dari makalah yang dibuat jika diperlukan.